Bab 45. Sudah berkali-kali lelaki yang duduk di kursi kebesarannya mengusap wajahnya gusar. Seminggu lebih berlalu dengan perasaan tak menentu ia biarkan begitu saja. Ia pikir menenggelamkan diri dengan pekerjaan akan membuatnya melupakan bagaimana wajah kecewa gadis itu saat terakhir kali mereka bertemu. Dita, sekretarisnya, hanya bisa menghela nafas melihat bosnya uring-uringan akhir-akhir ini. Lihat saja sekarang ia seperti laki-laki yang tidak terurus sama sekali. Jamban sudah tubur di sekitar rahangnya, rambutnya sudah sedikit panjang dan berantakan, lingkaran hitam di sekitar matanya. Kurang apalagi untuk menegaskan bahwa Rehan adalah laki-laki bujang yang kekurangan pendamping hidup. Pak, apa tidak sebaiknya Bapak pulang saja? Sejujurnya Bita sangat kasihan melihat bosnya itu, tapi ia tak bisa menunjukkan hal itu di depan Rehan mengingat laki-laki tersebut sangat membenci jika dikasihani. Rehan menghentikan kursi kebesarannya yang sengaja ia putar-putar mendengar suara Bita yang ia tidak tahu kapan wanita beranak satu itu masuk ke dalam ruangannya. Ia tersenyum kecil. Sepertinya bukan ide yang buruk, gumamnya, lalu membereskan berkas-berkas yang belum selesai ia pelajari. Usai semuanya beres, segera laki-laki tersebut melangkah keluar. Untuk saat ini tujuannya hanya satu, yaitu rumah Adisti. Ia mengetuk-ngetuk setir mobil di tengah kemacetan ibu kota ditambah panas terik di luar sana. Matanya menangkap sesosok wanita dengan kotak kain yang menggantung di depan tubuhnya. Wanita itu menjajakan berbagai macam minuman dan makanan ringan kepada para pengguna jalan yang menunggu di tengah kemacetan seperti dirinya. Kedua sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman ketika ingatannya melayang. Saat pertama kali ia tidak sengaja bertemu dengan Adisti. Ketika wanita tadi mendekat ke arah mobilnya, ia segera merogoh dompetnya dan mengeluarkan uang 100 ribuan ribu, air mineral dinginnya satu, ujarnya setelah menurunkan kaca jendela mobil. Wanita itu mendekat dengan senyum sumringah, karena ada juga yang membeli minumannya dari sekian banyak orang yang memadati persimpangan jalan tempatnya berjualan. Waduh, uangnya besar sekali. Pak, saya belum punya kembalian, kata ibu tersebut jujur. Uang yang ada dalam dompet lusuhnya hanya beberapa ribuan saja. Tidak apa-apa, untuk ibu saja, kata Rehan. Beneran Pak? Tanya wanita itu, tak yakin. Benar dong, sahut Rehan tertular senyuman dari wanita tersebut. Alhamdulillah, semoga rezekinya lancar. Ya, Pak, terima kasih Pak, ujar wanita tersebut. Ini buat Bapak, katanya kemudian memberi Rehan satu kotak tisu. Rehan pun tak mengelak dan menerimanya dengan senang hati. Terima kasih, Bu. Semoga rezekinya lancar dan sehat terus ya Bu. Sama-sama, Pak. Sekali lagi terima kasih. Wanita tersebut berlalu dari mobil Rehan dengan senyuman yang terkulum di bibirnya, kemudian menyingkirkan diri dari jalanan karena lampu di depan sen sudah hijau yang artinya kemacetan akan sedikit terurai. Rehan menghentikan mobilnya seperti biasa di seberang jalan di depan rumah yang menjadi tujuannya pulang sekarang. Tangannya sudah menentang paper bag berisikan makanan yang ia beli di salah satu restoran mewah di perjalanan tadi. Tapi matanya tidak asing dengan mobil-mobil putih yang terparkir di depan mobilnya. Namun ia mengedipkan bahu, mobil seperti itu tidak hanya satu di Indonesia, bukan? Ia menekan bel yang ada di luar gerbang tersebut. Tak lama berselang seseorang keluar, gadis yang sering bersama Adisti. Nuri. Sesampainya Nuri di dekat gerbang, bukannya gadis itu langsung membuka gerbang tersebut, akan tetapi justru melipat tangan di depan dada sambil menatap Rehan penuh permusuhan. Rehan mengusap tengkuknya merasakan aura negatif di sekitarnya. Cari siapa? Ketus Nuri dengan tatapan tajam, sama sekali tidak bersahabat. Halo, Nuri, Adistinya ada. Tanyanya, mau apa sama Adisti? Mau bentak dia lagi? Ucap Nuri telak. Nuri, kok tamunya nggak diajak masuk, sayang? Tanya Umi Fatimah halus. Nuri tersentak, karena tak mendengar suara apapun sebelumnya dari belakang. Dengan cepat gadis tersebut merubah mimik wajahnya menjadi lebih ramah, walaupun tetap terlihat terpaksa. Ia akhirnya membuka gerbang tersebut dengan berat hati. Ayo silahkan masuk, Nak Rehan. Umi Fatimah mempersilahkan laki-laki tersebut, sementara Nuri sudah masuk lebih dulu. Maafkan Nuri, ya, Nak. Maklum tamu bulanannya sedang bertandang. Umi Fatimah terkekeh pelan. Tidak apa-apa Umi. Umi apa kabar? Alhamdulillah, semakin baik, jawab wanita tersebut. Keduanya akhirnya masuk ke dalam rumah
dengan iringan obrolan ringan seputar menanyakan kabar dan hal-hal kecil lainnya. Adisti duduk di atas karpet berbulu di depan sofa yang ia jadikan sandaran. Matanya fokus pada telepon genggamnya dan sesekali melempar pandangan pada televisi yang menyala. Kadang-kadang melirik pada lelaki di sebelahnya yang duduk, sama sekali belum mengeluarkan kata-kata sejak kedatangannya, selain mengucapkan salam dan sekedar menanyakan kabar. Adisti tidak biasa dengan suasana canggung seperti ini. Ada apa datang ke sini? Tanyanya frontal. Ingin. Assalamualaikum. Suara seseorang menyela kalimat Nanta sebelum ia sempat menjawab. Ia berbalik melihat ke arah datangnya suara. Adisti juga mengangkat badannya setengah dari balik sofa untuk melihat siapa gerangan yang datang, karena suara yang terdengar seperti tidak asing. Ada uminya di sana diikuti oleh seorang laki-laki dengan penampilan sedikit berantakan. Waalaikumsalam, barulah ia menjawab kecil dan berdiri dari duduknya. Sementara itu, Nuri yang baru turun lagi, setelah tadi masuk langsung berlari ke lantai atas dengan sedikit menggerutu dan menghentakkan kaki kesal sedang berdiri di tengah undakan tangga karena hendak turun kembali setelah mengambil chargernya di kamar Adisti. Gadis itu melihat Adisti kemudian Rehan yang juga berdiri terpaku, bukan pada Adisti melainkan pada sosok yang berdiri di samping gadis tersebut. Mengenai Nanta, Nuri sudah tahu titik permasalahannya setelah diceritakan oleh Umi Fatimah kemarin. Ia juga masih dalam mod siap perang kepada laki-laki yang membawa status sebagai kakak dari sepupunya tersebut. Pak Bos, silahkan duduk, katanya mempersilahkan Rehan yang entah perasaan Adisti saja atau bukan bahwa ada kekecewaan di tatapan mata yang sempat ia tangkap sekilas sebelum mimik wajah itu berubah menjadi biasa dan dengan senyum. Ini, Rehan menyodorkan paperback berlabelkan salah satu nama restoran ternama di kota tersebut. Adisti langsung saja menerimanya. Ia sedikit menilik isi dari paperback itu, kemudian tersenyum sumringah. Terima kasih, Pak Bos. Murah banget, kalau ini dipakai untuk minta maaf. Kelakarnya dengan cengiran, tanpa rasa bersalah. Rehan berdecak sebal, karena sudah ketahuan kalau ia ingin meminta maaf. Tapi ia membelikan makanan itu tidak terniat untuk meminta maaf, melainkan ia mengingat bahwa Adisti sangat menyukai makanan. Nuri sudah berdiri di belakang Adisti mengintip isi paperback yang dipegang sepupunya. Adisti melirik Nuri penuh selidik sebelum kemudian menyerahkan paperback tersebut. Dalam sekejap mata wajah Nuri berbinar. Hampir saja air liur jatuh dari mulut, jika saja Adisti tak cepat mengangkat dagu itu. Minta tolong siapkan makan siang. Ya, pinta Adisti, yang langsung diangguki oleh Nuri. Matanya masih menatap wah pada makanan dalam paperback di tangannya. Rasanya tidak perlu untuk memperkenalkan kalian sudah saling kenal. Dijawab anggukan serempak oleh kedua laki-laki tersebut. Aku mau bantu Nuri sebentar, ngobrol dulu aja, kata Adisti berlalu tanpa menunggu jawaban dari kedua laki-laki tersebut. Adisti cukup bersyukur karena Rehan yang entar, apa hajatnya datang tepat waktu. Setidaknya hal tersebut memecahkan kecanggungannya dengan Nanta. Sedangkan Nanta merutuki kedatangan sahabatnya tersebut di saat yang tidak tepat menurutnya. Lagian apa urusannya sampai mendatangi mantan karyawannya sampai ke rumah seperti ini? Sedang apa di sini? Tanya Rehan kepada Nanta. Ia belum tahu apa hubungan kedua orang tersebut, karena setelah kejadian di rumah sakit waktu itu, Nanta tak pernah lagi terlihat mendekati Adisti. Lo sendiri sedang apa di sini? Tanya Nanta mengerutkan dahinya. Main saja, jawab Rehan asal. Kalau begitu kita sama, sahut Nanta. Nanta tidak akan memberitahu bahwa Adisti adalah adiknya. Ia ingin melihat laki-laki yang merupakan sahabatnya tersebut. Rasa-rasanya ia mencium bau-bau asmara pada Rehan, lalu Amel. Nanta menatapnya penuh makna apa. Sewot Rehan merasa diperhatikan, kenapa suasana jadi canggung seperti ini? Tolong sadarkan dirinya bahwa Nanta adalah sahabatnya sendiri.